Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Lailatukum sa'idah, teman-teman semuanya. Saidatul Mubarak. Saidatul Mubarak. Fahalukum jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Tayyib. Udah siap ya? Insyaallah. Baik teman-teman, kita mulai dulu dari tasrif seperti biasa ya. Gambarnya belum muncul. Oh ya, oke, Ana ulangin ya, sebentar. Kadang suka gitu teman-teman ya. Di saya sudah muncul, di situ belum. Udah muncul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Sulasi mazid sekarang. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. If'alla yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Rubai sekarang. Rubai mujarrad fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Rubai mazid tafa'lala. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dhaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Alhamdulillah, sudah selesai teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada dua pertemuan sebelumnya kita mempelajari pembagian kalimah, isim fi'il haraf dan tanda-tanda masing-masing kalimah. Kemudian pembagian kalimah huruf, ada huruf yang khusus masuk isim, khusus masuk fi'il, ada yang bisa masuk isim dan fi'il. Hari ini pembahasan kita tentang fi'il ya. Fi'il madhi, mudhari, amr. Dan nanti kalau misalkan ada waktu yang tersisa, kita juga akan belajar fi'il mujarrad dan mazid insyaallah. Baik, langsung aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah direkam kan? Udah ya.
fiil atau kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ditinjau dari segi waktunya itu ada 3. Yang pertama fiil madi, kedua fiil mudhari, ketiga fiil amar. Kita bahas dulu fiil madi ya. Fiil madi, madi itu artinya lampau. Berarti fiil madi adalah pekerjaan atau aktivitas yang selesai dilakukan. Contohnya darasa, artinya telah belajar, ada telahnya atau sudah. Menunjukkan kejadian yang sudah selesai. In koto'a, maknanya terpotong. Jadi menunjukkan pekerjaan atau kejadian, aktivitas. Enggak selalu pekerjaan. Aktivitas kejadian juga termasuk dalam fiil. Darasa belajar itu kan pekerjaan ya. Pekerjaannya siswa, tulabul ilm. In koto'a terpotong itu kejadian, peristiwa. Itu dari segi arti teman-teman ya. Dari segi arti ini menunjukkan pekerjaan atau kejadian, aktivitas yang sudah selesai. Sekarang dari segi ciri. Fi'il madi itu dapat kita ketahui dengan 3 ciri. Yang pertama dimasuki oleh laqad. Laqad gandeng ya, lam sama qad, laqad. Yang artinya sesungguhnya. Laqad raja'a, sungguh. Raja'a telah kembali dia. Jadi raja'a ini fi'il madi, cirinya apa? Kemasukan laqad. Untuk laqad sendiri itu tadi tersusun dari dua kalimat, lam sama qad. Ciri yang kedua, bertemu dengan domir rofa mutaharrik, yaitu domir rofa yang berharokat. Domir rofa yang berharokat, contohnya di sini fahim tuh, aku telah faham. Fahim tuh ini adalah fi'il madi, yang aslinya itu fahiman. Fahima. Lalu ditambah domir rofa mutaharrik tuh, yang maknanya saya. Jadilah fahim tuh, aku telah faham. Jadi fahima, dia telah faham, ya kan? Kalau saya telah faham, ditambah domir rofa mutaharik, tuh, tak, berharokat domah. Jadilah fahim tuh, saya telah faham. Apakah domir rofa mutaharik hanya tuh? Jawabannya tidak. Ada banyak ya, ada tuh, tati, tum, tuma, tunna. Itu juga termasuk domir rofa mutaharik. Pokoknya domir-domir rofa yang bersambung fi'il madi, yang berharokat, yang ada harokatnya ya, nggak sukun. Nah, itu disebut dengan domir rofa mutaharik. Baik. Bertemu tak taknis as-sakinah, tak taknis yang mati. Ini udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Tak huruf tak, taknis perempuan, sakinah yang sukun yang mati. Contohnya di sini sami'at, dia perempuan satu telah mendengar. Aslinya teman-teman ini tuh sami'a. Kayak gini. Sami'ah. Lalu ditambah atau digandeng dengan tak taknis sakinah. Tak taknis yang mati. Tak menunjukkan perempuan yang diharokati sukun taknya itu. Kalau sami'ah nggak ada taknya, artinya dia satu laki-laki telah mendengar. Tapi kalau ada taknya, menjadi dia perempuan satu telah mendengar. Jadi tak di situ untuk menunjukkan bahwa pelakunya beda. Pelakunya menjadi mu'annas. Dia mu'annas, dia perempuan satu. Gitu. Apakah tak ini, tak taknis as-sakinah ini termasuk domir rofa mutaharik? Bukan ya. Bukan. Kalau domir rofa mutaharik itu berharokat. Nah, itu ada harokatnya kan doma. Kalau sami'at ini taknya tidak ada harokatnya, alias sukun. Jadi sukun sama harokat itu kan berseberangan, berkebalikan. Harokat bergerak, sukun diam, ya kan? Beda. Oke, itu ciri-ciri fi'il madi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua fi'il madi yang kita temukan dalam kalimat itu ada ciri-ciri secara lafaz. Misalkan ada kalimat qala, telah berkata, ini fi'il madi. Cirinya apa? Enggak ada tuh cirinya. Apakah depannya adalah qad? Enggak. Apakah bersambung dengan dhamir rafa mutaharik di belakangnya? Juga tidak. Ada tak tanis sakinah? Tidak juga. Bagaimana cara kita tahu? Ya satu, hafal
hafal, udah biasa lihat gitu ya, udah hafal. Yang kedua, ngerti polanya, ngerti wazannya. Wazannya ada fa'ala, fa'ila, fa'ula, dan seterusnya yang tadi kita tasrif itu kan. Nah, itu wazan-wazan fi'il madhi. Selain itu dari segi artinya, qala telah berkata, oh ada makna telah, berarti di situ fi'il madhi. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, tidak semua fi'il madhi itu ada tandanya secara lafadz, gitu ya. Baik teman-teman, itu tadi ciri dan pembahasan tentang fi'il madhi. Sebelum Ana lanjutkan ke fi'il mudhari dan amar, apakah ada yang ditanyakan? Tafadhol. Belum? Oke, alhamdulillah. Sudah pada paham ya? Insya Allah sudah pada paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ana lanjutkan. Yang kedua fi'il amr dulu ya. Fi'il amr, terus fi'il mudhari. Karena mudhari bahasanya banyak, paling banyak, jadi kita duhurkan amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Dari segi arti menunjukkan perintah atau permintaan. Kalau dari segi lafadz gimana ya? Fi'il amr itu nggak ada cirinya teman-teman dari segi lafadz ya. Jadi kita tahunya dia fi'il amr itu dia dari segi makna. Atau kita hafal atau ngerti wazannya. Gitu. Kalau ciri-ciri umumnya ya amr itu disukun akhirannya. Cuman masalahnya kalau nggak ada harokatnya kan kita nggak tahu ya. Ngertinya dari segi arti, dari segi konteks kalimatnya, runtutan kalimatnya. Oh, ini menunjukkan perintah. Ini permintaan. Itu nanti menunjukkan amr. Contohnya di sini iftah. Iftah artinya buka, bukalah. Kemudian ada ighfir, ampunilah. Nah, fi'il amar ini terbentuk dari fi'il mudhari. Jadi kalau kita nggak ngerti mudhari'nya, bisa dibilang ya kemungkinan besar nggak ngerti amarnya. Karena amar terbuat dari mudhari. Sumbernya dari mudhari itu. Misalkan iftah ya, itu dari fi'il mudhari. Fatah. Yaftahu atau taftahu. Fatah. Ighfir dari fi'il mudhari. Ya. Yaghfiru. Nah, seperti itu. Yaftahu jadi iftah, yaghfiru jadi ighfir. Sumbernya dari situ. Cara membuat amr ada caranya tersendiri ya. Dulu pernah saya sampaikan ketika kita di level 1 ya. Jadi teman-teman kalau lupa silahkan dilihat rekamannya. Insya Allah masih ada. Taib. Itu fi'il amr atau kata kerja perintah. Dan untuk kata kerja perintah ini teman-teman ya, di kitab kuning, antum kan belajar kayak gini, itu endingnya kan pengen bisa baca teks gitu ya. Kalau dalam ini ya kayak kitab-kitab kuning itu yang kalimatnya tidak langsung, itu sangat jarang kita temui. Fi'il amr itu sangat jarang. Kecuali kalau dalam percakapan, teks-teks percakapan, nah itu banyak karena memang kalimatnya kan langsung ya. Fi'il amr itu kan kata kerja langsung. Kerja langsung yang digunakan untuk memerintah orang yang diajak bicara. Makanya jarang. Karena di kitab fikih atau di kitab apa itu jarang. Kecuali kalau percakapan di Al-Quran ada percakapan antara siapa dengan apa, siapa kayak gitu nanti ada fi'il amrnya insya Allah. Banyak kalau percakapan. Sekarang kita ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dari segi arti, fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Itu dari segi artinya. Menunjukkan pekerjaan atau kejadian yang sedang atau akan dilakukan atau akan selesai. Yang pertama ada yadrusu, maknanya sedang belajar. Ya kan? Yanqotiu, sedang terpotong. Ini mudhari dari inqoto'a. Yadrusu mudhari dari darosa. Bagaimana cara kita tahu mudhari'nya madhi? Kan fi'il mudhari terbentuk dari madhi ya. Bagaimana cara kita tahu? Hafalan teman-teman.
Kalau nggak Sama ya. hafal ya lihat komus. Itu Ya, nah cuman itu. itu solusinya. Seperti itu. Baik, sekarang kita ke ciri-cirinya dulu. Kalau ada yang bertanya di ini dulu ya, disimpan dulu. Ini saya selesaikan dulu penjelasannya. Fi'il mudhari ada beberapa ciri, teman-teman. Yang pertama, kemasukan amil nawasib yang kemarin ya. Ada Iya. an, lan, idan, kaili, hatta itu pasti Siapa? masuk fi'il mudhari. Contohnya an akhruja. Akhruja itu fi'il mudhari, cirinya apa? Kemasukan amil nawasib an. Hmm. Yang kedua, cirinya kemasukan amil jawazim. Kemarin juga sudah ya. Ambil jawazim baik yang huruf ataupun isim. Tapi kebanyakan yang huruf ya. Karena kalau yang isim tuh kadang-kadang juga masuk fi'il madi juga. Meskipun nanti ya kasusnya panjang sih sebenarnya teman-teman ya kalau dijelaskan. Gini aja deh. Mudahnya ya untuk fi'il mudhari kemasukan amil jawazim. Untuk yang pasti ya, yang pasti itu adalah huruf jawazim. Kalau huruf jawazim ini pasti masuk fi'il mudhari. Kalau isim, kemarin jawazim kan ada isim sama huruf. Yang isim nanti bisa masuk fi'il madi maupun mudhari. Masalahnya di situ. Contohnya di sini lam yafham. Yafham ini fi'il mudhari, cirinya apa? Kemasukan amil jawazim lam. Ciri yang ketiga kemasukan huruf tanfis. Kemarin juga sudah. Ada saufa dan sin. Saufa tu safiru. Saufa tu safiru artinya kamu akan bepergian. Itu safiru itu adalah fi'il mudhari, cirinya apa? Kemasukan huruf tanfis yaitu saufa. Dan ciri yang terakhir, fi'il mudhari itu berawalan huruf mudharaah yang dikumpulkan dengan lafadz ana itu atau nakti atau atina dan lain sebagainya, banyak ya. Ana itu hamzah, nun, ya dan ta. Awal dari fi'il mudhari pasti ada salah satu dari 4 huruf ini yang disebut dengan huruf mudharaah. Namanya huruf apa? Mudharaah. Mudhara. Kita mulai dari yang hamzah ya. Ana itu hamzah. Di sini. Hamzah di sini menunjukkan mutakalim wahdah. Jadi kalau fi'il mudhari itu diawali hamzah, itu nanti menunjukkan mutakalim wahdah. Apa itu mutakalim wahdah? Mutakalim itu pembicara, wahdah tunggal. Pembicara tunggal. Jadi kalau saya bilang azkuru, saya ingat. Ansuru, saya menolong. Adribu, saya memukul. Adrusu, saya belajar. Mananya saya. Kalau awalannya hamzah. Berikutnya, awalan nun. Kalau awalannya nun, fi'il mudhari itu menunjukkan makna pelaku mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair itu apa? Mutakalim itu pembicara, ma'al ghair itu bersama orang lain. Berarti pembicaranya ada banyak. Jadi yang melakukan pekerjaan itu banyak. Kami gitu atau kita. Contohnya nazkuru. Nazkuru artinya kami ingat atau kami menyebut. Kita atau kami bisa. Tak dan ya. Nah, kalau awalannya tak dan ya, ini nanti bisa menunjukkan makna banyak ya. Di sini udah apa namanya ada beberapa keterangan, ada mukhotob, mukhotobah, mu'annas ghaibah, mudzakkar ghaib, jamak mu'annas ghaibah yang sebenarnya ini adalah pembahasan ilmu shorof. Ya, kita juga sedang belajar ilmu shorof juga, cuman saya kira fokusnya kita bukan ke sini dulu. Yang penting kita tahu dulu nih ciri-ciri dari mudhari diawali huruf mudhari 4 dah. Itu dulu. Ini nanti akan ada pembahasan tersendiri ketika kita belajar yang namanya tasrif lughawi insyaallah. Untuk yang diawali ta ini kita contohkan aja di sini ada tadzkuroni. Maknanya apa? Kamu dua orang sedang ingat. Sedang mengingat. Kemudian tadzkuru. Kamu satu laki-laki sedang ingat. Atau dia satu perempuan sedang ingat. Memang bisa dua teman-teman ya. Bisa mukhotob atau mu'annas ghaibah. Kemudian yang awalannya ya yadzkuru. Dia laki-laki satu sedang ingat. Yadzkurna. Mereka perempuan sedang ingat.
Sebenarnya dulu sudah saya pernah saya jelaskan di level 1, tapi insya Allah nanti akan kita ulangi supaya lebih kuat lagi. Taib, itu tadi teman-teman ciri dari masing-masing fiil, madhi, mudhari, dan amr. Ada yang ditanyakan? Tafadhol. لا فهمنا Belum? فهمنا Baik, nah, oke, alhamdulillah. Untuk fiil madhi, amr dan mudhari, ketiganya itu nanti akan mengalami yang namanya apa? Tasrif. Ya, akan mengalami namanya tasrif. Untuk fiil madhi ini nanti akan mengalami tasrif menjadi 14 bentuk. Namanya tasrif lugawi yang ke bawah itu loh teman-teman ya. Roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, dan seterusnya itu. Itu namanya tasrif lugawi fiil madhi. Kemudian untuk fiil mudhari nanti juga 14 sama. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, dan seterusnya. Nah untuk fiil amr ini paling sedikit hanya 6. 6. Misalkan iftah, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Oke, ini juga sudah pernah kita jelaskan dulu di level 1 ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Fahim tuh? فهمنا Insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik. Ayo ikhwah, kita akan lanjut pembahasannya kepada fi'il mujarrad dan mazid. Saya yakin teman-teman udah bisa membedakan lah kalau madhi, mudhari, amr itu kan udah sangat biasa ya. Udah umum dijelasin. Sekarang kita masuk pembahasan mujarrad dan mazid. Materi kita cukup banyak teman-teman ya, ada 30 halaman ini soalnya. Mujarrad, ada yang tahu makna mujarrad? لا Apa makna mujarrad? لا أفهم لا أعلم مجال La Mujarrad artinya apa teman-teman? Sepi kalau dari di huruf sini sepi tambahan. dari huruf tambahan. Tapi dari huruf tambahan. Oke. Mujarrad itu disepikan dari huruf tambahan ya. Ya sepi. Itu aja lah, sepi ya. Disepikan dari tambahan. Kalau mazid artinya Ada huruf tambahan. tambahan disepikan, mujarrad, mazid itu ditambahkan. Ini bahasa mudahnya aja. Ditambahi ya, ditambahi atau ditambahkan. Ditambahi. Mazid itu ditambahi. Jadi ada fiil yang hurufnya itu nggak ada tambahannya. Hurufnya asli, memang itu aja. Gitu. Kemudian ada fiil yang namanya fiil mazid. Kalau fiil mazid itu ada huruf asli, ada huruf tambahannya gitu. Contohnya ya, ada kata ghafaro. Ini semua hurufnya asli. Maka disebut dengan fiil mujarrad. Tapi kalau istaghfaro ini namanya fiil mazid. Kenapa? Karena selain ada huruf aslinya, dia juga ditambahi. Ada hamzah, sin, dan ta. Kalau semua hurufnya asli disebut mujarrad. Kalau ada huruf aslinya tapi ada tambahannya, maka disebut dengan mazid fiil mazid. mazid Ya, seperti itu. Ada ya di bawah ya. Mujarrad sepi dari huruf tambahan, mazid ada huruf tambahan. Ya, seperti itu. Oke. Kita mulai penjelasannya dari ini yang hitam ini ya. Fi'il mujarrad dan mazid itu terbagi menjadi 2. Sulasi dan rubai dulu. Sulasi itu apa? Dari kata salasah. Ya, berarti huruf aslinya ada 3. Rubai dari kata arba'ah. Berarti huruf aslinya ada 4. Dari mana atau kemana kita lihat huruf aslinya? Ke fi'il madhi, mudhari, atau amr teman-teman? Lihat fi'il apa dulu ini? Supaya kita bisa melihat huruf aslinya ini. Lihat fi'il apa? Madi. Oke. Betul. Lihat fi'il madhi. Jadi jangan lihat fi'il lainnya. Kalau antum nanti lihat mudhari atau amarnya, akan bingung.
Kecuali kalau udah profesional ya. Udah terbiasa itu nanti mau lihat fi'il mudhari', masdarnya, isim fa'il, amr ya mudah-mudah aja. Karena udah terbiasa gitu. Tapi untuk pemula lihatlah madinya dulu. Ya, untuk mengetahui oh ini huruf aslinya ada 3, huruf aslinya ada 4. Oke, sementara yang huruf aslinya 3 namanya sulasi, yang huruf aslinya 4 namanya rubai. Coba contohnya teman-teman. Yang sulasi contohnya apa? Yang asli 3 nih. Pak deh. ذهب Apa? Oke, Zahaba. dahaba. Akala. Apalagi? Doroba. Doroba. Jalasa. Akala. Jalasa. Nah, terus? Nazara. Roja'a. Nazara. Nazara. Nadoro, roja'a. Terus? Ya, intinya banyak sekali teman-teman ya. Yang Kataba. madinya 3 huruf. Nah, kataba. Oke, betul. Mantap, mantap. Sekarang ke rubai. Tolong sebutkan fi'il rubai. Yang huruf aslinya ada 4. Tanpa huruf tambahan ya ini ya. Pokoknya rubai 4 dulu. Zalzalatan. Apa? Ya, zalzala. Zalzala. Ya, bisa. Zalzala. Ada lagi? Tarjamatan. Tarjama. Wah. Tarjama. Zalzala. Ada lagi? Jalbabatan. Jalbaba. Ausola. Apakah termasuk? Ausola? Enggak, tidak termasuk. Kenapa Nah, tidak termasuk? Itu Sulatul Majid. Berarti kalau ausola itu masuknya 3 huruf asli ya? 3 huruf asli. Bagaimana cara Wassalam. kita tahu kalau ausola ini huruf aslinya ada 3, enggak 4? Dari huruf pertamanya. Berarti kita harus Wazan. tahu apa aja huruf tambahan kan, wazannya apa gitu kan? Wazan. Oke. Af'ala itu. Baik teman-teman. Jadi untuk mengetahui ausola itu apa namanya? Sulasi atau rubai, huruf aslinya itu 3 atau 4, kita harus mempelajari materi berikutnya. Wazan. Memang secara dohir ya, ausola ini kan 4 huruf. Maknanya kan menyampaikan ausola ini. 4 huruf kan secara dohir. Ada hamzah, wawu, shad, dan lam. Tapi teman-teman, ausola ini bukan termasuk fi'il rubai. Kenapa? Karena kalau rubai huruf aslinya ada 4. Sementara ausola ini huruf aslinya 3. Yaitu wawu, shad, dan lam. Karena dia aslinya wasola. Nah, terus ditambahi hamzah. Bagaimana cara kita tahu ini tambahannya hamzah? Nah, kita perlu belajar materi berikutnya. Oke, sebentar. Nah, kita ke sini dulu ya. Kita belajar fi'il sulasi dulu. Fi'il sulasi yaitu fi'il yang huruf aslinya 3 dengan melihat fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Ya, jadi fi'il madhinya cuma 3 huruf gitu. Fi'il madhi. Fi'il sulasi yang huruf aslinya ada 3 itu terbagi menjadi 2. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Rubai, yang tadi rubai 4 huruf asli, nanti juga terbagi ke dalam mujarrad dan mazid sama. Jadi ada sulasi mujarrad, sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Kita bahas dulu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu ada 6 pola wazan, 6 bab wazan. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yang antum tasrif tadi itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya itu. Fa'ala yaf'ulu. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ula yaf'ulu, dan yang terakhir fa'ila yaf'ilu. Ini salah ya. Fa'ila yaf'ilu harusnya. Jadi ada 6 pola, 6 wazan ya. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Au ya, au. Fa'ala yaf'ulu. Au itu apanya? Harokat tengahnya itu loh. Fa'ala tengahnya a, yaf'ulu tengahnya u. Au fa'ala yaf'ulu.
AU ya. Bab 2 fa'ala yaf'ilu. Berarti AI. AI. Bab 3 fa'ala yaf'alu berarti AA. AA. AU AI AA. Udah dapat 3 kan? AU AI AA. Bab 4 fa'ila yaf'alu. IA. IA. Bab 5 UU. UU. Bab terakhir II. Fa'ila yaf'ilu. Untuk lebih mudahnya teman-teman bisa hafalkan dengan kalimat aku lagi baca kitab usul fikih. Nah, aku fa'ala yaf'ulu, lagi fa'ala yaf'ilu, baca fa'ala yaf'alu, kitab fa'ila yaf'ilu, usul fa'ala yaf'ulu, fikih fa'ila yaf'ilu. Aku lagi baca kitab usul fikih. Udah hafal ya? Aku lagi baca kitab apa? Usul fikih, ya. Oke, kita praktik teman-teman ya. Fi'il sulasi mujarrad. Mungkin hari ini kita belajar fi'il sulasi mujarrad dulu ya. Misalkan nih ada kata roja'a. Antum tahu nggak roja'a mudhari'nya apa? Yarji'u. Mudhari'nya apa? Yarji'u. Yarji'u. Oke, roja'a Maka masuk yarji'u. di sini. Berarti roja'a yarji'u ini adalah fi'il sulasi mujarrad bab 2. 2, betul. 2. Ya, wazannya apa? Fa'ala yaf'il. Fa'ala Fa'ala yaf'ilu. yaf'ilu. Rumusnya lagi. Dahaba, pergi. Mudhari'nya apa? Yadhabu. Yazhabu. Yadhabu. Berarti bab berapa? 3. 3. Baca. Oke, baca ya. Fa'ala yaf'alu. Fi'il sulasi mujarrad bab 3. Wazannya fa'ala yaf'alu. Memahami, bahasa Arabnya apa? Fahima. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Betul. Bab berapa? Yafhamu. 4. Fa'ila yaf'alu. 4. Betul. Fa'ila yaf'alu. Rumusnya kitab ya. Udah kan? Kasura. Oke, Taksir. udah. Kalau ini Fa'ula. bahasa Arabnya Kasura. sebentar. Melihat. Yanzuru. Yanzuru. Bab berapa itu? Nazara yanzuru. 1. Bab 1. Orang yang Berarti namanya sulasi mujarrad bab 1 dengan wazan fa'ala yaf'alu. Dari mana kita tahu bentuk mudhari'nya roja'a? Dari mana kita tahu bentuk mudhari'nya dahaba? Bisa nggak semau kita misalkan roja'a yarju'u? Roja'a yarja'u misalkan semau kita. Boleh nggak? La yajuz. La yajuzu. Betul. Memang harus dihafalin ya. Jadi masuknya bab berapa itu kita nggak bisa nentukan teman-teman. Itu ditentukan oleh orang Arab. Kayak gitu. Jadi adanya wazan-wazan ini tuh muncul setelah ulama melakukan penelitian terhadap lafaz-lafaz bahasa Arab. Jadi bukan ada wazan terus dibuat lafaz itu enggak. Tapi sebaliknya ada lafaz-lafaz terus ulama memunculkan pola-pola fiil bahasa Arab itu ini loh. Ada 6 pola. Dan untuk memudahkan antum lagi adalah begini. Kalau madinya fa'ala, itu mudhari'nya bisa yaf'ulu, yaf'alu, atau yaf'ilu. Bisa 3 ihtimal atau kemungkinan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'alu. Kalau madinya fa'ila, kemungkinan besar 90% mudhari'nya yaf'alu. Kenapa begitu? Karena fa'ila yaf'ilu itu sangat jarang. Bahkan fiilnya nggak sampai 20. Contoh-contoh fiil yang fa'ila yaf'ilu itu nggak banyak.
Makanya kalau ada madi fa'ila ikut wazan fa'ila, mudhari'nya kebanyakan yaf'alu. Dan yang terakhir, kalau madinya fa'ula pasti mudhari'nya yaf'ulu. Enggak mungkin fa'ula yaf'alu atau fa'ula yaf'ilu, enggak mungkin. Bisa difahami ya? Iya, iya. Naam. Bisa. Baik. Oke. Timbangannya. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Jam berapa ini teman-teman? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum, aman-aman. Sebentar. Kita ke fi'il rubai dulu aja. Untuk yang sulasi mazid insya Allah di pertemuan berikutnya. Karena banyak banget. Kita ke fi'il rubai dulu. Yang jelas untuk sulasi tadi ada sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Untuk sulasi mazidnya di pertemuan besok ya. Pertemuan berikutnya. Kita fokus dulu untuk sulasi mujarrad hari ini. Serta materinya kita tambahi rubai. Hari ini rubai. Fi'il rubai sama dengan sulasi, yaitu dari segi pembagiannya itu juga terbagi menjadi mujarrad dan mazid. Untuk sulasi mujarradnya hanya fa'lala. Untuk sulasi mazidnya sebenarnya ada 2 bab ya, cuman yang disebutkan di sini tafa'lala. Fa'lala yufa'lilu untuk rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu. Jadi kalau kita lihat fa'lala 4 huruf kan. Fa fi'il, fa ngain lam lam gitu. Fa ini namanya fa fi'il, ngain fi'il, lam ini lam fi'il. Kalau lamnya ada 2 berarti lam fi'il pertama, lam fi'il kedua gitu. Nah, sedangkan mazid ini maksudnya adalah ada huruf asli kemudian ditambahi. Itu ada tambahannya. Tafa'lala. Di sini ada 5 huruf. 4 huruf asli ditambah 1 huruf tambahan. Aslinya fa'lala ditambah ta. Aslinya fa'lala lalu ditambahkan ta di depannya menjadi tafa'lala. Kayak gitu. Oke, saya kira itu aja. Dan mungkin untuk keterangan tambahannya begini, yang nggak ada di sini. Kenapa fi'il itu berubah dari mujarrad ke mazid? Apa yang dituju, yang dikejar sebenarnya apa teman-teman? Kenapa mujarrad itu berubah jadi mazid itu? Supaya apa sih? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu sama kayak misalkan ya. Ada kalimat duduk, menduduki, mendudukkan. Beda nggak ini? Beda. Beda, ya kan? Duduk, menduduki, mendudukan maknanya kan beda. Saya duduk ya udah. Saya menduduki. Menduduki apa? Nah, perlu objek. Saya menundukkan. Menundukkan siapa atau apa? Perlu objek juga. Nah, di situ ada perbedaan makna jelas. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu. Duduk jalasa, ya kan? Mendudukkan atau menduduki mungkin kita pakai ajlasa kayak gitu. Di perubahan jalasa ke ajlasa ini namanya perubahan dari mujarrad ke mazid. Nah, maksudnya apa? Mujarrad ke mazid ini berubah. Tujuannya apa? Tujuannya ya karena ingin merubah maknanya. Karena ingin merubah maknanya. Dan untuk perubahan faedah-faedah makna dari masing-masing mazhab ini, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan sedikit ya, sedikit aja. Karena memang kalau dijelaskan satu-satu faedahnya luar biasa, sangat banyak teman-teman. Nanti kita ambil satu-satu aja. Misalkan fa'ala yufa'ilu itu faedahnya apa, fa'ala yufa'ilu apa, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang ditanyakan atau tidak? Tafadhalu. Ustadz izin nanya Ustadz, Silakan. itu kan fa'ala tuh di tasrifnya berarti sampai sebanyak itu ya? Baru satu kalimat itu ibaratkannya. Belum kalimat yang lain gitu ya? Aduh, banyak banget berarti ya. Kenapa, Akhi? Arab, Sa. Udah mustaslim dulu ya? Udah menyerah? Enggak, itu enggak banyak. Ada rumusnya. Tenang aja. Ada rumusnya. Rumusnya ya? Ada.
Ya, Tipsnya ada Nanti kalau tipsnya. udah sampai materinya, mungkin di pertemuan kalau nggak besok ya lusa nanti akan saya jelasin Ada gimana cara tipsnya. ngapalinnya. Ada Ya, tips dan triksnya betul. Dah. Oke, Tambah syarat. ya. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Belum. Nah, Belum. kita latihan dulu. Ibu kamera yang baru pakai. Kita cari. Nah, ini yang kemarin ya. Surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Latihannya apa? Satu, kita belajar nyari fiil. Madi mudhari amar. Ya. Madi mudhari amar. Terus kalau misalkan ada tandanya, apa itu tandanya? Begitu. Taib. Surat Al-Insan ayat pertama. Teman-teman, ada fiil nggak di ayat ini? Ada. Ada. Coba disebutkan apa aja kalimat fiilnya. Ata. Oke, ata. Terus Yakun. Yakun. ata sama yakun. Ada lagi nggak? Kelas. Falas ya. Itu aja. Untuk ata fiil apa? Madi. Fiil madhi. Ada tandanya nggak di situ? Tidak ada. Secara lafadz gitu. Fathah. Tidak ada. Fathah. Mabni. Tidak ada. Oh, ini. Mabni Nah, fathah. kalau kita lihat materi tadi ada nggak? Total. Kalau di materi tadi Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tandanya kalau kita lihat materi yang tadi. Tapi kalau antum ngerti wazannya kayak gitu ya, ata ya wazannya fa'ala. Oh, berarti ini fi'il madhi. Ini aslinya ataya gitu ya. Fa'ala fi'il madhi. Dan ya itu tadi ada yang apa mengatakan ada fathahnya, maksudnya fathah di akhir ya. Nah, itu bisa untuk mengidentifikasi meskipun nggak selalu benar, teman-teman. Ya. Akhirannya fathah. Ya, oke lah. Kadang-kadang memang seperti itu. Oke, jadi ata ini fi'il madhi. Kemudian yakun, kalimah fi'il juga. Fi'il apa, teman-teman? Mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari, betul. Ada cirinya? Ada. Apa cirinya? Ya dan Ambil jawazim. Oke, masukkan ngambil jawazim lam sama huruf ya. Ya. betul. Huruf Mudhari. mudhari'ah. Betul sekali. Wazannya yakun ini apa wazannya? Fa'ala yakulu. Sana yakunu. Fa'ala Ya, yakulu. ya yang saya tanyakan yakun. Yaf, Fa'ala Yakula. yakunu. Ya. yaf'ulu. Aslinya ini kan yakunu, gitu kan? Yaf'ulu. Jadi wazannya kalau ikut yakun berarti ya yaf'ul. Jadinya itu ya yaful. Yaful, yakunu kan, yakunu wawunya dibuang jadi yaful. Nah, infilnya dibuang. Oke, udah. Ayat pertama alhamdulillah sudah ya. Sekarang kita ke ayat kedua. Dua kata tadi teman-teman itu kan nggak ditasrif ya, baru bentuk awalnya gitu. Satu ata, satu yakun. Cuman untuk yakun ini jazm. Nah, di ayat kedua ini ada nggak fiilnya? Ada di Oke, coba apa aja? Khalaqna. Terus Nabtalihi. nabatali. Hinya ikut nggak? Natalihi, hinya ikut nggak? Enggak. Ja'alna. Nggak ikut ya. Oke, terus ja'al. Nah, Ya, ja'alna. Itu ya, segitu fiilnya. Sami'an. Fiil apa bukan? Isim. Kalimah isim teman-teman ya. Itu kan ditanwin. Tasir isim. Ditanwin ya karena ketemu ba kan jadi berhukum apa? Tanwin ketemu Iklab. ba? Iklab, betul. Ada mimnya itu bukan apa namanya? Fiil ya, tapi isim. Ini tanwin. Isim. Ini masdar ya, Sami'an basyir. Kenapa? Masuk masdar bukan sami'an.
Samian Masdar. isim fa'il. Isim fa'il yang dimubalaghahkan namanya sighah mubalaghah. Ya, Sami'an. maha mendengar. Maha Baik, mendengar. khalaqna fi'il apa? Madi. Madi. Nah, fi'il madi. Mabni sukun. Apa ciri-cirinya? Menerima nun. Bina. Bersambung dengan Domir. ini Dengan domirna ini. Nah, itu cirinya. Mutahari. Ya. Itu kan berharokat kan nunnya. Iya. Oke. Fi'il madi ya. Kalau tadi kan ata itu belum berubah teman-teman ya, masih bentuk awal gitu, belum ditasrif. Kalau kholaqna ini kan udah ditasrif. Ini Ya. bentuk awalnya apa? Bentuk awalnya sebelum ditasrif? Kholaqo, betul. Jadi kalau antum nyari di komus jangan cari kholaqna, sampai kiamat nggak ketemu. Jadi nulisnya kholaqo, nanti ketemu. Apa maknanya kholaqo? Menciptakan. Ciptakan, kayak gitu. Betul. Kholaqo, kholaqu, kholaqot, kholaqota, kholaqna, kholaqta, kholaqtuma, kholaqtum, kholaqti, kholaqtuma, kholaqtunna, kholaqtu, kholaqna. Itu terakhir bentuk ke-14-nya. Sekarang nabtali. Nabtali itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Betul. Cirinya apa? Nun. Ada nun. Iya, diawali nun mudhara'ah. Betul. Huruf mudhara'ah nun. Kalau kholaqna tadi kan wazannya jelas ya, itu fa'alna. Dari kholaqa berarti fa'ala. Kalau nabtali wazannya apa? Ibtala. Ya, madinya itu madinya. Saya tanya wazannya nabtali. Naf'ilu. Naf'ilu. if'al. Yaf'alu. Nabtali. Nabta. Nabtali. Nabtali. Betul. Itu dari kata ibtala. Ya betali. Allah yaf'alu. Nah, terus wazannya apa? Bukan ifala yafalu ya. Allah. Apa? If'allah. Bukan. Ifta'ala. Apa? Ifta'ala. Ifta'ala, betul? Yafta'ilu. Betul ya, teman-teman ya. Ifta'ala yafta'ilu. Tuasnya ibtalaya kan, ibtalaya yabtaliyu gitu. Terus diiklal, yaknya diganti alif. Ibtala jadinya. Nah, kayak gitu. Ini nanti masuknya ke fi'il sulasi mujarrad ya. Fi'il sulasi mujarrad. Huruf aslinya 3. Ba, lam, dan ya. Oke, berikutnya ja'alna. Ini kalimat fi'il. Fi'il apa, teman-teman? Madi. Fi'il madhi, betul. Ya. Mengikuti wazan fa'ala. Mudhari'nya apa ja'ala? Ja'ala. Ya ja'alu. Kalau kholaqa apa? Yakhluqu. Itu harus hafal ya. Kholaqa yakhluqu apa yakhlaqu apa yakhliqu harus hafal. Kalau nggak hafal ya tanya kamus. Nggak bisa kita karang sendiri. Oh iya. Sudah ada ketentuan. Ja'alna, kami menjadikan. Nah, itu juga ditasrif dari kata ja'ala. Nabtali tadi juga ditasrif. Yabtali, yabtaliani, yabtaluna, tabtali, tabtaliani, yabtalina. Sampai abtali, nabtali terakhir. Oke, ada yang ditanyakan? Belum? Kita lanjut ke ayat 3 ya. Oke. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ada fi'il? Hadaina. Inna. Hadaina. Ada lagi? Hadaina. Itu. Syakiran. Syakiran ada tanwinnya? Ada. Hadaina saja. Hadaina saja. Betul. Hadaina fi'il apa? Madi. Madi. Betul. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Mujarrad. Oke, berarti kalau mujarrad dia masuk salah satu dari 6 bab tadi ya.
Masuk Ya. bab berapa ini? Hadaina. Iya. Kita harus tahu mudoreknya berarti. Aslinya hadaina kan hada ya. Ada ya. Yang artinya menunjukkan. Mudoreknya apa? Yahdi. Yahdi. Ya. Ilu. Yakin? Yahdi. Yahdi. Oke, hada yahdi. Berarti bab berapa? Yang Ilu. kedua. Fa'ala yaf'ilu. Wah, iya. Aslinya hadaya yahdiyu. Enak toh kalau tahu ya enak. Pusing. Kalau tahu. Nanti tinggal di blonyoi balsem Bu ya kalau pusing. Hadaina. Ini juga ditasrif teman-teman dari kata hada ya. Hada, hadaya, hadau, hadat, hadata, hadaita, hadaita, hadaitum, hadaitum, hadaiti, hadaitum, hadaituna, hadaitu, hadaina. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya. Oke, lanjut. Masih ada waktu kan? Masih bentar lagi. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Yang mana fiilnya? Yasabuna. A'tadna. Oke. Selain a'tadna? Tidak ada. Tadena terus. Tidak ada lagi. Nggak ada ya. Hanya a'tadna. A'tadna fiil madi mudhari amr? Fi'il Madi. madi. Fiil madi mujarrad atau mazid? Mujarrad. Mazid. Bentar. Madi a'tadna. Mudhari'nya apa? Ini bentar ya. A'tadna dari fiil madi apa sebelum ditasrif? Ini kan udah ditasrif. A'tada. Af'ala. A'tada. A'tada. Af'ala ya kan? Berarti Naam. mudhari'nya apa? Af'ala yuf'ilu. A'tada. Yu'tidu. Ya. A'tada yu'tidu. Ada nggak wazan af'ala yuf'ilu di mujarrad? Ada di bab ketiga di satu huruf mazid, Ustaz. Di mujarrad berarti ada nggak? Di mujarrad. Nggak ada. Di mujarrad. Berarti Ada. bukan sulasi mujarrad ya. Yes. Surat al-Mazid. Sulasi mazid. Belum kita bahas. Dah. Ayat berikutnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di mana fiilnya? Yashrabuna. 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 Oke. Fiil apa ini? Mudhari. Madi mudhari amr, mudhari. Madinya apa? Yashrabu. Syaraba Syariba apa syaroba? Syaraba. Coba dicek di kamus biar enggak debat ya. Coba dicek di kamus dulu. Syariba. Syariba yashrabu. Syariba apa syaroba? Udah dicek ya? Yang benar apa? Syariba. Iya, yang benar syariba ya. Syariba yashrabu. Berarti bab berapa itu? Langsung hafal ya, 4. Syariba yashrabu. Bab 4. Wazannya apa? Illa yaf'alu. Nah, pokoknya kalau madinya fa'ila, kemungkinan besar mudhari'nya yaf'alu. Kemungkinan besar 90%. Karena kalau fa'ila yaf'ilu itu lafadznya nggak banyak teman-teman. Belasan lah. Nggak lebih dari belasan itu. Jadi udah diteliti sama ulama itu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu itu memang contohnya sedikit lafadz-lafadznya. Oke, jadi fa'ila yaf'ilu ya. Yashrabuna ini juga sudah ditasrif. Yashrabu, yashrabani, yashrabuna. Selain yashrabuna ada lagi nggak? Kana. Kana. Oke. Kana fi'il madi mudhari amr? Madi. Fi'il madi. Iya ya madi. Mudhari'nya apa? Yakunu. Kana yakunu. Fi'il sulasi atau rubai? Sulasi. Sulasi. Kenapa sulasi? 3 huruf.
Ya, karena 3 huruf, huruf aslinya 3 gitu. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Mujarrad. Kenapa mujarrad? Hurufnya asli Asli. dan Tidak ada tambahan kata. Karena tidak ada tambahannya. Ya kan mujarrad karena nggak ada tambahannya disebut mujarrad. Kalau sulasi, kenapa sulasi? Karena huruf aslinya 3. Tuh. Begitu. jam dulu. Jam. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Ya. Kenapa? Oke, di ayat ini fiilnya apa? Yashrabu. Ya, sama ya, yashrabu terus yufajjiruna. Yufajiru. Yashrabunya sudah ya. Yufajjiruna fiil apa? Mudhari. Mudhari apa Mudhari. madi? Mudhari. Apa ciri-cirinya? Ada Ada huruf ya dan ada mudhari. Ada huruf mudharaah, ya betul. Wazannya apa ini? Yufajjiru. Yufa'il. fa'ala Fa'ilu. Yufa'ilu. Ada di sulasi mujarrad enggak? Ada. Ada. Rubai. Ya. Ini sulasi mazid. Nanti namanya sulasi mazid rubai. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Fi'il madinya apa? Yufajiru. Daro Fajjara yufajjiru. Alhamdulillah. Dah. Nah, kira cukup dulu teman-teman untuk ayat 7 di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Lah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.